Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ranca Official. Nah, kali ini saya akan membahas paket 3 untuk UKK tahun 2021-2022. Pada kali ini saya menggunakan PT Jayatama. Nah, sebelum saya mengerjakan jangan lupa like, share, subscribe dulu ya teman-teman. Baiklah, pada kali ini kita akan melihat terlebih dahulu. Di sini kita mengerjakan ada beberapa jurnal, yaitu tampak di tampilan depan soal ya. Boleh dilihat teman-teman. Nah, di sini kebijakan akuntansinya menggunakan sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Untuk pembelian sudah ada aturannya ya, yaitu termin pembayaran 3/15 N/45. Terus untuk pengeluaran kas juga sudah ada aturannya. Lanjut berikutnya adalah untuk penjualan juga sudah ada fade out sebesar 10%. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah penjualan ada penerimaan kas. Jadi setiap penerimaan kas tuh menggunakan bank SMK. Lanjut juga ada penilaian persediaan barang. Di sini kita untuk paket 3 PT Jayatama menggunakan metode average. Itu beda ya dengan metode FIFO ataupun LIFO. Jadi rata-rata untuk persediaannya. Nah, ini adalah daftar 6 akunnya. Lanjut daftar 6 akunnya. Lalu itu adalah di samping neraca saldonya yang telah saya kerjakan di Excel. Ini adalah daftar persediaan barang, daftar saldonya, daftar saldo awalnya lah ya. Nah, ini dia. Dan juga kita siapkan kolom kosong jurnal untuk mengerjakannya. Itu dia teman-teman. Sebelum kita mengerjakan, disiapkan dulu lembar kerja yang kosongnya. Biar mudah ya. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan transaksi tanggal. Sebelumnya kita kerjakan dulu transaksi persediaan awal barang dagang. Itu kita masukkan di inventory atau kartu persediaan. Untuk saldo awalnya ada 2, itu lemari pajang 1, lemari pajang 2. Kebetulan di lemari pajang 1 itu angkanya kita koreksi ya teman-teman. Nah, kalau yang di buku kan 146.250.000, tapi setelah kita kerjakan ternyata totalnya 182 juta. Itu dia. Berikutnya adalah lemari pajang tipe 2. Nah, sama halnya dengan lemari pajang tipe 1. Lemari pajang tipe 2 ini kita kerjakan juga di inventory. Karena dia saldo awal, berarti langsung kita masukkan di balance. Jadi in out-nya dikosongkan saja karena dia saldo ya. Nah, itu dia. Lanjut. Berikutnya adalah kalau sudah kita cek kembali. Nah, angkanya juga berbeda ya. Yang lemari pajang tipe 1 kan di soal awal 190 juta. Nah, soalnya saya ganti sesuai dengan perkalian yang kita dapat. Jadi harap maklum saja kalau soalnya berbeda. Mungkin salah hitung kali ya dari sananya yang bersoal. Nah, itu dia. Lanjut, ini kita jumlahkan untuk saldo awalnya.
Setelah kita jumlahkan, kita edit kembali di soal jumlah saldo persediaan barangnya. Kan tadi kan lemari pajang tipe 1. Beda angkanya, tipe 2 juga beda, kita edit angkanya ya. Dan ternyata sudah kita ganti. Berikutnya adalah kita mengerjakan saldo awal piutang. Nah, di sini saldo awal piutang kita ada 4 customer. Yang pertama toko Armida, kedua toko Lavender, ketiga toko Marvelo, yang keempat toko Berlan. Toko Armida kita buat saldonya sebesar 249.768.750. Nah, karena dia saldo maka langsung kita buat di balance ya. Untuk berikutnya yang toko Lavender, untuk deskripsinya tinggal kita kopikan saja. Angkanya sebesar 228.112.500. Lanjut, itu dia, langsung kita buat di balance saja ya angkanya. Berikutnya toko Marvelo 203.568.750. Yang terakhir toko Berlan. Saldo awalnya adalah 15.400.000. Itu dia. Kalau sudah, kita lanjut ke saldo utang. Itu dia ya, saldo utang. Di sini kita punya pemasok atau supplier itu ada 2. Yang pertama PT Dirama, yang kedua PT Andara. Nah, untuk saldo awal PT Dirama sebesar 297.343.750 rupiah. Nah, untuk yang berikutnya PT Andara tinggal dikopikan saja 325.875.000. Nah, kalau sudah, jangan lupa dirapikan kolomnya, dicek kembali angka yang sudah kita ketikkan, karena dalam pengerjaan siklus akuntansi itu yang dibutuhkan adalah ketelitian, karena kalau kita tidak teliti maka kita akan salah dalam penulisan angkanya dan semuanya juga akan salah berikutnya ya. Dan untuk kolom referensi, jangan lupa kita isi dengan tanda centang. Nah, tanda centang itu tandanya kita sudah memposting saldo awalnya ke dalam buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Kalau kita mengerjakannya menggunakan komputer, itu bisa mengambilnya di insert simbol. Untuk berikutnya tinggal dikopikan saja. Nah, kalau sudah kita buat buku besar pembantu piutang dan utangnya, kita buka lagi daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Itu dia. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita bisa melihat bukti transaksi yang terjadi pada PT Jaya Tama. Nah, untuk PT Jaya Tama ini memiliki 26 dokumen transaksi, yang mana masing-masing dokumen memiliki jenis pengerjaan yang berbeda. Teman-teman, baiklah kita lihat yang pertama dokumen 1. Dokumen 1 itu adalah transaksi bukti kas keluar yang mana masuk ke cash payment journal. Ingat ya, karena dia di sini membayar gaji karyawan bulan November 2021, maka termasuk utang beban atau accrued expense. Kalau dia membayar gaji bulan Desember,
maka dia menggunakan beban gaji atau salary expense. Tapi karena ini gaji bulan November, maka dia menggunakan accrued expense. Itu dia, nomor akunnya 21202. Kalau teman-teman pengen cepat bisa langsung dikopikan saja atau diketik ulang juga boleh. Nah, itu dia. Jangan lupa kalau debit sudah diisi, kreditnya juga diisi. Kreditnya dengan cash in bank. Berikutnya adalah dokumen 2. Dokumen 2 di sini adalah bukti kas masuk, yaitu pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November 2021 atas nama Seni Andrea sebesar 1.875.000. Maka kalau kita terima uang, maka uang kita gimana? Uang kita bertambah di sebelah debit, yaitu cash in bank. Dan sebelah kreditnya apa? Sebelah kreditnya otomatis adalah piutang karyawannya. Karena ini bukan piutang dagang, merupakan pinjaman karyawan, maka kita pilih dengan account order receivable. Berarti kita buat di order sebelah kredit, tapi bagian ordernya yaitu dengan jenis accountnya order receivable. Nah, tentu nomornya juga berbeda, tidak sama dengan account receivable. Nomornya adalah 11203. Itu dia. Kalau sudah, kita masukkan angkanya, kita masukkan di totalnya. Tetap semangat ya teman-teman. Kalau kita mau sukses, harus hargai proses. Berikutnya kita masuk ke dokumen 3. Dokumen 3 di sini adalah bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang kepada pemasok, yaitu PT Andara. Kita masuk ke cash payment journal. Cash payment journal, kita tulis invoice numbernya 02-BKK. Kalau sudah, tinggal dirapikan saja kolomnya. Untuk description-nya kita buat, boleh buat pelunasan, boleh buat PT Andara. Dan jangan lupa kalau kita membayar utang, berarti utang kita berkurang. Utang berkurang di sebelah debit. Maka di kolom account payable-nya kita tulis 316.098.750. Itu dia. Untuk kolomnya dirapikan ya. Nah, untuk kolom kreditnya itu menggunakan account payable 316 juta. Nah, karena dia di sini menggunakan termin 3/15, maka dia mendapatkan potongan. Jadi, yang 316 juta itu kita masukkan di cash in bank, yang account payable kita lihat di daftar saldo utangnya. Ternyata di daftar saldo utangnya itu yang tanggal transaksi nomor apa? Tanggal 23 November itu 325.875. Karena dia mendapatkan potongan kan 3/15 N per 45, jadi yang kita bayar itu hanya 316.098.750. Itu di cash in banknya. Purchase diskonnya itu 3% dikali dengan utang kita. Nah, di kolom account payable sebesar utang yang tertulis di daftar saldo utang 325.875.000. Description-nya teman-teman bisa buat dengan nama PT Andara. Kalau sudah, disalin kembali di buku besar utang.
dengan nama pelunasan. Keterangannya CPJ 1. Maka kalau utang berkurang di sebelah debit, kita buat di sebelah debit. Nah, dan otomatis utang kita menjadi 0 karena sudah kita bayar ya. Baiklah, sampai di sini semoga teman-teman dapat mengerti dengan baik. Berikutnya adalah dokumen 4, yaitu voucher kas kecil. Berarti kita menggunakan kolom lembar kerja petty cash. Di sini nomornya 01 garing VKK. Berarti buat dulu tanggalnya tanggal 5 bulan 12. Invoice-nya 01 VKK. Description-nya boleh pembelian perlengkapan. Nah, kalau sudah, kita ambil nama akunnya Office Supplies 11302. Tinggal kita copy saja. Nah, untuk angkanya sebesar 1.218.750. Kreditnya otomatis adalah petty cash 1.218.750. Berikutnya, jangan lupa dirapikan angkanya ya. Berikutnya adalah dokumen 6. Dokumen 5. Di sini faktur kepada toko lavender, berarti kepada orang lain ya, berarti itu adalah faktur penjualan. Nah, di sini kalau faktur penjualan terjadi penjualan secara kredit, berarti kita memasukkannya ke dalam sales journal atau jurnal penjualan. Kita buat dulu tanggalnya, tanggal 6 Desember 2021, invoice number 71 garing PJ, customernya toko lavender. Di situ dia. Nah, di sini kita lihat ada sales of merchandise, ada PPN, dan ada totalnya. Untuk account receivable-nya kita tulis sebesar 289.712.500. Nah, untuk sales of merchandise-nya kita tulis sebesar 263.375.000. Dan untuk VAT out-nya atau PPN outcome-nya 26.337.500. Nah, itu dia. Teman-teman mengerjakannya harus dengan teliti. Sebenarnya PPN dengan VAT itu sama, cuman kita membahasakan dengan akun yang ada di dalam neraca saldo. Di sini dia menggunakan VAT out. Jadi untuk kolom PPN saya edit ulang, saya ganti menjadi VAT out. Nah, karena di sini tidak ada beban angkut, maka freight collected-nya tidak usah kita isi. Yang kita isi hanya 3, yaitu sales of merchandise, account receivable, dan tax. Lanjut kita masuk ke kartu piutangnya, yaitu toko lavender. Kita buat kolomnya, deskripsinya penjualan, maka piutangnya menjadi bertambah karena penjualan secara kredit ya, bertambah sebesar 289.712.500. Nah, debit dengan debit menjadi plus. Nah, di sini kita lihat saldo awal kita untuk toko lavender itu sudah ada. Dan kita menambah lagi piutangnya, berarti piutang toko lavender itu menjadi bertambah. Itu dia. Menjadi 500-an juta ya. Kalau sudah kita masuk ke GJ atau General Journal, itu kita mengerjakannya untuk tanggal 6 ya. Di sini kita buat juga 71 garing PJ. Di sini kita menggunakan
Cost of goods sold. Di sini bahasanya menggunakan cost of goods sold. Ingat ya, kita buat itu di sebelah debit. Nah, untuk sebelah kreditnya kita menggunakan merchandise inventory. Dan kita jangan lupa masukkan nomor akunnya. Nah, merchandise inventory nomor akunnya 1130. Nah, kita copy saja dari neraca saldo awal. Kalau sudah, masukkan angkanya. Angkanya kita dapat dari inventory card. Berarti sebelum kita mengerjakan GJ tersebut atau general journal tersebut, kita masukkan dulu barang penjualan toko lavender ke dalam inventory card. Yang pertama untuk lemari pajang tipe 1. Karena dia penjualan, kita masukkan di kolom out. Harganya sesuai dengan harga saldo awal tadi. Nah, di sini dia kita masukkan. Nah, untuk metode average ini teman-teman jangan sampai salah ya. Karena harganya itu bisa berubah, tapi ketika terjadi pembelian barang itu pasti berubah. Itu dia. Nah, di sini karena dia saldo awalnya harganya sudah ada, maka kita gunakan harga yang di awal tadi. Tinggal dikurangi saja. Nah, kalau sudah kita kerjakan lagi lemari pajang tipe 2. Nah, di sini kita buat tanggalnya, tanggal 6 Desember dan namanya toko lavender. Baiklah, sekarang kita masuk ke dokumen 6. Di sini dokumen 6 adalah bukti kas masuk toko Armida. Maka dia masuk ke dokumen 6 itu ke kas receipt jurnal. Dibuat dulu invoice numbernya 02 garis miring BKM. Description-nya berarti toko Armida. Nah, cash in bank-nya adalah sebesar yang kita keluarkan, yaitu 244.773.375.
Kalau sudah, kita lanjut ke buku besar utangnya. Buku besar piutangnya. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kerjakan dulu bagian kreditnya. Yaitu piutangnya itu kan tadi di buku besar piutang kan besar piutangnya 249.768.750. Kita kopikan itu ke dalam cash receipt journal. Lalu ternyata dia akan menggunakan termin 2/10 N/30. Sementara kan penjualannya itu terjadi tanggal 29 November. Artinya adalah dari tanggal 29 November ke tanggal 7 Desember berarti masih mendapatkan diskon penjualan atau potongan penjualan sebesar 2%. Berarti kita buat di kolom order sales diskon. Untuk nomornya kita lihat di dalam kolom neraca saldo. Untuk totalnya kita kalikan saja 2% dikalikan dengan piutangnya. Piutangnya yang kita lihat tadi di kolom buku besar pembantu piutang sebesar 249.768.000 sekian. Nah, itu dia. Berarti di sini sama dengan I9 dikali dengan 2%. Di sini kan saya buat E9. Ini nanti saya koreksi di belakang ya teman-teman semuanya. Maklum ngerjakannya malam hari jadi agak blank gitu kan. Tapi nggak jauh beda. Nah, berikutnya kita lanjut mengerjakannya di kolom buku besar pembantu piutangnya. Untuk toko Armida kita buat pelunasan. Nah, untuk kolom referensinya kita buat CRJ 1 di kolom referensinya. Untuk angkanya sebesar yang tertera di buku besar pembantu piutang itu sebesar 249.768.750. Karena sudah dibayar maka saldo piutang kita 0. Nah, itu dia teman-teman. Berikutnya kita masuk ke transaksi dokumen 7. Di sini ada nota kredit. Nota kredit berarti terjadinya retur penjualan. Mengapa dikatakan retur penjualan? Karena piutang berkurang di sebelah kredit, makanya dikatakan nota kredit. Ini kita kerjakan di General Journal. Kita buat tanggalnya tanggal 8, dokumen numbernya 01/NK. Untuk retur, maka jurnalnya retur penjualan pada piutang. Nah, apa itu bahasa Inggrisnya? Sales return dengan nomor akun 41103. Tinggal kita copy saja dari neraca saldo awal. Itu dia. Angkanya sebesar 15.400.000. Dan jangan lupa di sini ada fade out yaitu sebesar 1.400.000. Nah, untuk piutangnya, sales returnnya itu sebesar untuk kreditnya kita buat account receivable ya. Nah,
Nah, untuk sales return-nya kita buat sebesar 14 juta. Karena jumlahnya 14 juta, yang 15.400.000 itu untuk account receivable-nya. Nah, kita rapikan angkanya sesuai dengan penyebutan angka di akuntansi ya. Nah, di kreditnya kita buat 15.400.000. Kalau sudah, berarti kita wajib mencantumkan ini di jurnal berikutnya, yaitu karena dia terjadi retur penjualan, maka persediaan barang kita bertambah kembali. Nah, untuk angkanya kita akan melihatnya dari IC atau inventory card. Nah, kita buka dulu IC-nya. Karena dia itu kembali barangnya, tambah kembali. Kalau saya di sini memasukkannya di kolom in. Nah, itu dia. Tadi kan keluar dia tuh toko lavendernya di tanggal 6. Ya kan? Di tanggal 7 ya. Bukan tanggal 6. Tanggal 6, maka di sini tanggal 8 terjadi retur. Nah, kita buat dulu tanggalnya. Tanggal 8 keterangannya kita buat juga retur penjualan. Nah, karena dia retur penjualan berarti barang kita bertambah kembali. Bagaimana dengan kartu persediaannya? Berarti menambah persediaan kembali. Yang dikembalikan 1 untuk lemari pajang TP1. Nah, harganya sesuai dengan harga yang terakhir tadi 4.062.500. Nah, tinggal dikalikan saja. Maka saldonya 25 dikurang 1 sama dengan 24. Kalau mudah menguranginya langsung tulis angkanya aja. Kalau ragu baru pakai sistem ya. Nah, harganya tetap ya karena belum ada pembelian ini. Ini karena retur kan harga yang sebelumnya. Next, berikutnya adalah barang lemari pajang tipe 2. Sama untuk description-nya, retur penjualan. Sebenarnya ini kalau mau simple tinggal di copy aja, cuman ini udah terlanjur diketik. Untuk in-nya kita buat 1 karena 1 sesuai dengan bukti transaksi ya. Harganya juga sama dengan harga yang terakhir itu sebesar 5.937.500. Nah, tinggal kita buat saja, lalu kita buat di balance-nya. Sebenarnya ini nggak perlu dikali lagi sih, kan 1. Di balance-nya adalah tinggal, nah, seharusnya bukan 23, 25 lah dia bertambah. Ini maklum ya teman-teman, ngerjakannya malam-malam. Itu dia. Jadi ini yang saya kerjakan pertama ini ada koreksinya ya teman-teman. Seharusnya ketika barang itu bertambah kembali, saldonya bertambah, bukan berkurang. Tapi ini saya perbaiki kok teman-teman. Sabar-sabar. Di sini saya koreksi kembali kan, karena saya khilaf teman-teman. Saldo itu ditambah dengan barang masuk seharusnya bertambah. Ya maklum namanya manusia. Terus di sini juga 24 menjadi 25. Nah, untuk total harganya
lemari pajang tipe 1 ditambah lemari pajang tipe 2 itu yang dimasukkan ke dalam GJ, General Journal. Kita jumlahkan nih sama dengan saldo kartu persediaan lemari 1 dan lemari tipe 2. Sama dengan berapa dia nih? 10 juta ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke dokumen dokumen 8. Iya 8. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke dokumen 8, kita kerjakan dulu buku besar pembantu piutangnya. Yaitu adanya retur penjualan di toko lavender, maka kita kurangin piutangnya. Berapa dia? Sebesar 15.400.000. Ini yang hebat mengerjakannya tanpa kesalahan nih, orang hebat lah pokoknya. Kalau saya masih berusaha ya teman-teman untuk menjaga konsisten dan komitmen. Mohon doanya untuk agar channel ini bisa berkembang dengan baik dan lebih baik. Tonton sampai habis dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu penting bagi saya dan teman-teman juga, untuk saya senantiasa mengupload konten-konten terbaru terutama tentang pembelajaran akuntansi. Nah, di sini dia tinggal di copy ya, 15.400.000. Lalu saldonya berkurang karena barangnya dikembalikannya menjadi 502.425.000. Begitu dia teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik, bahkan lebih baik dari yang saya kerjakan. Ya, kan saya kan hanya membantu mengerjakan, kalau saya juga masih belajar juga. Nah, berikutnya adalah dokumen 8. Dokumen 8 adalah faktur pembelian. Kenapa dikatakan faktur pembelian? Karena ini kepadanya itu kepada PT Jayatama. Berarti kita yang membeli barang kepada vendor atau pemasok. Kita buat tanggalnya tanggal 9, invoice nomornya 124-AN. Vendornya adalah PT Andara. Nah, ini dia. Kalau sudah kita ketik, kita lihat kolom debit dan kolom kreditnya. Di sini di kolom debitnya maka kita tulis sebesar 246.060.000. Nah, kalau mau nulis account payable duluan boleh, itu sebesar 270.666.000. Ini nulis angkanya aja tinggal maklum lah ya teman-teman. Nah, ini kan saya lagi apa ini? Antara saya harus membantu menyemangati diri saya sendiri supaya tembus ke 1K. Jadi teman-teman bantu ya teman-teman, share kepada teman-teman lainnya untuk kalau perlu tembuskan 4K untuk ranca official ini. Untuk merchandise inventory-nya sudah sesuai ya dengan bukti transaksi. PPN atau fade out-nya 24.606.000. Dan kalau sudah, kita lanjut masuk ke dalam, boleh kita IC duluan juga boleh. Nah, kita lanjut ke IC atau IC inventory card. Nah, ini saya sosok pakai bahasa Inggris, tapi dulu udah pernah tes TOEFL tapi belum pernah di atas kumlot sih. Teman-teman, di sini saya buat di lemari pajang tipe 1 PT Andara. Karena kita membeli barang, otomatis in kita bertambah. Di sini lemari pajang tipe 1 yang kita beli 24, tapi entah mengapa saya ketik di sini 1, maklum ya teman-teman. Tapi sudah saya perbaiki. 24 itu harganya 4.065.000. Nah, dibuat ya teman-teman. 4.065.000.
Lanjut, kita buat di totalnya, berarti tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan 24 dikali 4.065.000. Nah, totalnya 97.560.000. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, apa bedanya? Ketika terjadi pembelian, maka harganya itu berubah. Kenapa berubah? Karena dia mengikut dengan persediaan, rata-rata persediaan. Jadi kalau misalnya penjelasan saya tentang average masih ada yang kurang, teman-teman bisa mencari referensi lain tambahan. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, ketika di sini 26 ditambah 24, jadi quantity di balance itu kita tambahkan dulu. 26 ditambah dengan 24. Tapi di sini saya entah ngapa terdiam lama di sini ya. Karena memikirkan, karena khawatir mungkin takut salah. Baiklah, di sini sama dengan J9 tambah dengan D 10 itu sama dengan 50, dan sama dengan L9 ditambah dengan F10. Nih, F10. Nah, kalau sudah itu kan jumlah amonnya baru kita bagi dengan kuantiti. Disitulah letak perbedaan average dengan metode lainnya. Kalau sudah kita kerjakan lemari pajang tipe 1, tinggal kita kerjakan lemari pajang tipe 2. Nah, itu ngikut saja dengan cara yang pertama, hanya saja di sini jenis barangnya yang berbeda. Sama description-nya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah dibuat harganya sesuai dengan faktur, nah tinggal dikalikan saja, dikali dengan 28 dan 5940. Nah, di totalnya ini kuantitinya ditambahkan dengan in. Berarti 50 dia ya. Amount di balance ditambah dengan amount di in. Setelah ditambah, nah ini entah kenapa di sini letaknya nih. Nih, maklum ya teman-teman, kebanyakan makan micin ini teman-teman. Nah, setelah ditambahkan, lalu baru kita bagi antara amount dan quantity. Nah, selesai teman-teman, lanjut kita kerjakan adalah ini udah semua ya, kita kerjakan di utang. Buku besar utang, teman-teman. PT Andara, berarti utang kita bertambah. Wow. Mana yang mau utang bertambah atau piutang bertambah? Piutang dong. Tapi karena di sini transaksinya punya PT Jayatama, maka utangnya bertambah karena dia beli barang secara kredit. Nah, di sini kita ketik di description-nya pembelian. Untuk referensinya kita buat. Nah, kita buat di sini CPJ berarti atau PJ ya teman-teman, salah saya PJ. Utangnya bertambah, utang bertambah di sebelah. Nah, kalau nggak tahu nanti saya posting Mars yang dibuat sama siswa-siswi saya teman-teman. Di sini utang bertambah di sebelah kredit, maka kita tambah 270.666.000 itu di sebelah kredit. Maka utang tadi kita yang tadinya 0 menjadi ada kembali sebesar 270.666.000. Masya Allah, bagi teman-teman yang punya utang, saya doain utangnya cepat lunas ya. Nah, berikutnya adalah dokumen 9. Ini butuh perjalanan yang panjang ketika saya harus mengerjakan dokumen sampai 26. Mohon doa teman-teman, dokumen 9 ini bukti kas keluar pembayaran angsuran utang bank. Maka di sini kita menggunakan cash payment journal. Cash payment journal. Nah,
Kalau sudah menggunakan cash payment journal, maka kita isi saja tanggalnya tanggal 10. Nah, tanggal 10 garing BKK, description-nya Bank SMK. Sebenarnya ini saya ragu di sini dibuatnya Bank SMK. Dia di soal di awal Bank SMK. Jadi ya saya ngikuti faktur aja lah ya, Bank SMK. Karena kita membayar utang, otomatis uang kas kita berkurang sebelah kredit 13.950.000. Nah, untuk debitnya, di kolom debitnya itu menggunakan order. Kenapa? Di sini ada 2 item account yang harus kita buat, yaitu angsuran pokok, berarti bank loan, pinjaman bank. Itu dia. Untuk bunga pinjaman kita menggunakan interest expense. Untuk nomor akunnya teman-teman bisa lihat sendiri di neraca saldo awal. Nah, itu dia teman-teman. Tinggal di copy saja ya. Padahal ngopi itu sebenarnya sebentar, tapi saya di sini agak lelet teman-teman. Maaf ya teman. Ini butuh piknik. Aduh, bagaimana teman-teman? Ada referensi tempat yang bagus untuk piknik yang tidak banyak keluar duit? Nah, kalau sudah, kita cek kembali sudah sesuai ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton sampai ke menit ini. Semoga kalian semua sehat selalu, bertambah-bertambahlah rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kalau sudah, kita masuk ke bukti transaksi berikutnya. Dokumen 10. Dokumen 10 ini terjadi transaksi di tanggal 11. Itu dia. Dokumen 10 ini seharusnya masuk di Petty Cash, tapi kenapa si Ranca Official buat di Cash Payment Journal? Astagfirullah. Istighfar ya teman-teman. Ini harus kita buka di Petty Cash, bukan di kolom Cash Payment Journal. Nah, ini akan saya hapus. Nah, sudah saya hapus ya teman-teman. Saya lanjut di Petty Cash. Tadi tuh jangan diikuti yang salah, kan sudah saya bilang salah ya teman-teman. Nah, di Petty Cash, nih maklum lah teman-teman ya, ngerjakannya jam 7. Sebenarnya dari jam 6 sih, cuman ada sholat kan terpotong kan, jadi saya istirahatkan sebentar. Seharusnya tinggal saya kopikan saja, nih entah kenapa saya ketik ulang. Masya Allah, subhanallah. Maklum ya teman-teman. Di sini pembayaran iklan otomatis kita menggunakan account advertising expense. Nomor akunnya 61103. Itu dia. Nah, totalnya sebesar 625.000. Otomatis kredit Petty Cash-nya 625.000. Nah, jika sudah, alhamdulillah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu adalah dokumen 11, bukti kas masuk. Di sini toko lavender melunasi piutangnya, berarti uang kas kita bertambah, piutang dagang toko lavender berkurang.
transaksi tanggal 13 Desember. Di sini nomor buktinya, invoice numbernya 03 BKM. Kita buat di description toko lavender. Nah, jika sudah, kita masukkan berapa yang kita terima. Di sini kan dibilangnya tanggal 3 atas penjualan tanggal 30 November, termin 2/10 N/30. Berarti dari tanggal 30 November ke tanggal 13 Desember sudah tidak lagi mendapatkan potongan. Artinya adalah sales diskonnya tidak ada, teman-teman. Kalau di sini angkanya sama dengan yang tertera dalam bukti transaksi, yaitu sebesar 228.112.500. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita masuk ke buku besar pembantu piutangnya, yaitu kita buat tanggalnya 13, deskripsinya pelunasan. Nah, sebenarnya kolom referensinya tadi belum saya isi untuk transaksi sebelumnya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman teliti ngerjakannya langsung diisi aja ya. Kalau saya di sini mungkin tadi main cepat. Nah, di sini untuk kolom debit atau kreditnya, karena dia melunasi piutang, otomatis piutangnya berkurang di sebelah kredit. Tinggal kita kopikan saja ke buku besar pembantu piutang sebesar 228.112.500. Nah, jika sudah, maka piutang dia berkurang. Kita kurangi yang di balance dengan yang di kredit. Nah, maka tinggal 274.312.500. Nah, itu dia referensi sudah saya isi ya, teman-teman. Berikutnya adalah dokumen 12. Adalah transaksi dari toko Marvello. Kas, resep jurnal, dan piutang sama dengan transaksi dokumen 11. Nah, di sini dia tetap berarti kita masukkan ke kas resep jurnal. Kenapa kas resep jurnal? Karena itu jurnal penerimaan kas, uang kas kita bertambah. Kita menerima uang kas. Jadi masuknya ke kas resep jurnal. Jadi sebaiknya teman-teman, kalau ada kekurangan yang dari saya kerjakan, teman-teman bisa memperbaikinya sendiri. Di sini saya kurang merapikan kolomnya ya. Nah, di sini kita buat tanggal 14 Desember 04 BKM. Nah, kita buat namanya toko Marvello. Kita lihat kembali di sini atas penjualan tanggal 20 November, termin 2/10 N/30. Artinya adalah selama waktu 10 hari, maka dia mendapatkan potongan sebesar 2%. Tapi ternyata dari tanggal 20 November ke tanggal 14 Desember, itu melebihi 10 hari. Maka dia sama dengan transaksi sebelumnya, tidak mendapatkan potongan penjualan. Maka angkanya tetap sebesar 203.568.750. Sama dengan transaksi sebelumnya, kita kerjakan juga di dalam buku besar pembantu piutang. Toko Marvello kita buat tanggalnya 14, deskripsinya pelunasan. Ingat teman-teman, kolom referensi juga diisi. Oke guys, pelunasan CRJ 1. Berarti kalau dia melunasi piutang, maka piutangnya berkurang di sebelah kredit sebesar 203.568.750. Baiklah teman-teman, berarti kalau dikurang,
Kan tadi dia punya piutang sama dengan yang sekarang yang dibayarnya, berarti saldo piutangnya menjadi ndok ya, atau nol. Sambil minum teman-teman, bismillah. Berikutnya adalah dokumen 13. Di sini faktur penjualan. Kenapa dikatakan faktur penjualan? Karena kepada orang lain, yaitu kepada toko Marvelo. Di sini berarti dia merupakan faktur penjualan atau penjualan secara kredit, berarti kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Artinya adalah jurnal penjualan yaitu sales journal. Teman-teman bisa buka kolom sales journal, itu kita masukkan tanggalnya, tanggal 15 Desember. Untuk invoice numbernya 72-PJ. Kita buat customernya toko Marvelo. Sudah teman-teman? Nah, di sini kita lihat untuk debitnya sebesar 224.743.750 untuk kreditnya. Nah, terserah teman-teman mengerjakan yang mana duluan. Ini saya mengerjakan duluan fade out-nya atau PPN itu sebesar 20.431.250. Lalu saya kerjakan penjualannya atau sales of merchandise-nya sebesar 204.312.500. Baru jumlah dari sales dan VAT atau PPN menjadi, saya totalkan itu adalah sebesar 224.743.750. Itu di kolom debit. Karena dia sales journal, berarti kita masukkan juga barang ini di persediaan atau di inventory card. Tapi teman-teman kalau mau buka piutang dulu juga boleh. Ini saya buka piutang juga dulu ternyata ya. Maka di sini saya buat penjualan. Di sini SJ1. Maka di sini bertambah dia sebesar sebelah debit ya teman-teman 224.743.750. Maka tadi piutangnya kan udah nol, sekarang bertambah kembali. Nah, ini kan hanya sebuah transaksi. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya sarankan kita jangan punya utang. Atau beli barang jangan kredit. Nah, kalau sudah, kita masuk ke IC. Oh, boleh. Atau sekarang GC dulu lah ya. GC tanggal 15 72-PJ. Kalau sudah, teman-teman, itu sama dengan transaksi tanggal 6, kita kopikan saja. Biar lebih mudah ya, nih kita kopikan saja. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke angkanya, kita dapatnya dari IC ya. Jadi teman-teman, kalau di IC itu berubah angkanya ketika beli barang sebenarnya ya. Itu yang paling pentingnya intinya kalau menggunakan metode Evorek. Jadi memang sih banyak yang takut kalau mengerjakan soal UKK menggunakan metode Evorek. Tapi kalau saya ini tantangan bagi saya. Tahun kemarin saya sudah pernah mengerjakan metode FIFO atau first in first out. Boleh teman-teman lihat soal UKK yang pernah saya cantumkan sebelumnya, itu di Buana kan. Nah, ini teman-teman kita masukkan di inventory card tanggal 15 toko Marvelo. Maka di sini dia menjual barang kan, berarti kita kan barang kita keluar sebesar 14. Nah, 14 dikali 4.063.700, tinggal dikurang saja, 50 dikurang 14 sama dengan 36. Ya kan teman-teman? Nah, nih samakan aja. Nih. Duh, ada pesawat lewat teman-teman, maaf ya. Berikutnya adalah untuk lemari pajang tipe 2. Nah, tinggal kita masukkan tanggalnya 15 sama. Ini kita copy aja, sebenarnya mudah ya. Nih. Itu yang berapa?
harga jumlah barangnya 15. Untuk harga sesuai dengan harga yang tercantum di kartu persediaan harga terakhir itu 5.938. Bukan harga yang difaktur ya teman-teman. Tinggal kita kalikan. Kita kalikan dengan kuantitinya. Nah, quantity di balance tinggal kita kurangi aja saldo kita yang tersedia berapa, yang terakhir dikurang dengan yang keluar, tinggal 35. Nah, untuk harganya tetap sama. Nah, untuk amounnya tinggal dikalikan saja teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa menjumlahkan kuantiti amountnya yang di IC atau inventory card, itu angkanya baru kita masukkan ke general journal. Angka di out lemari pajang tipe 1 dan 2 dijumlahkan di amountnya, itu yang kita masukkan ke dalam general journal. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan baik karena di sini kita sama-sama belajar ya. Berikutnya adalah dokumen 14. Dokumen 14 PT Dirama bukti kas keluar. Di sini kita membayar utang, berarti kita menggunakan cash payment journal. Kenapa? Karena itu adalah jurnal pengeluaran kas, uang kas kita berkurang. Tinggal kita buat angkanya. Tanggalnya tanggal 17, invoice numbernya 04-BKK, description-nya kita buat PT Dirama. Utang kita bagaimana? Kita lihat di sini teman-teman. Pelunasan utang atas pembelian kredit tanggal 15 November dengan termin 3/15 N/45. Dari tanggal 15 November ke tanggal 17 Desember artinya adalah sudah melebihi batas waktu. Artinya kita tidak lagi mendapatkan diskon yang dicantumkan sebesar 3% per 15 hari. Berarti harga yang kita buat di cash payment journal tetap sesuai dengan yang difaktur, sesuai dengan yang dibukti transaksi sebesar 297.343.750. Maka harga ini juga kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang. Itu dia teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman, kita masukkan ke buku besar pembantu utang. Kita buat di situ PT Dirama pelunasan CPJ 1. Berarti kalau utang berkurang itu sebelah debit. Karena ini kan account payable yang berada di posisi debit. Maka angkanya tinggal kita kopikan saja ke kolom utang itu sebesar itu dia teman-teman. Nah, kalau sudah, nah yang di kolom tinggal kita kurangin. Nah, utang dengan Dirama sudah 0 ya teman-teman. Kalau sudah, jadi yang kalau dia pembayaran utang, penerimaan piutang itu tidak menggunakan IC ya teman-teman. Hanya menggunakan kartu pembantu utang atau piutang dan menggunakan CPJ atau CRC. Nah, berikutnya dokumen 15 adalah bukti kas keluar. Nih dia. Pembayaran listrik, air, telepon. Berarti kita menggunakan cash payment journal. Kita buat tanggalnya tanggal 19. Buktinya 05-BKK. Untuk description-nya teman-teman bebas ya, boleh listrik, air, telepon, alispon, beban listrik, beban air, telepon, terserah. Di sini saya buat PLN, PDHM, dan telepon. Biar simple saja, nanti kan kolomnya takut nggak muat kan. Nah, untuk debitnya maka belum saya kerjakan cash in bank duluan ya. Cash in banknya sama dengan yang dibukti. Untuk debitnya itu saya menggunakan akun yang ada tercantum di neraca saldo, yaitu akunnya
Akunnya adalah di sini bentar ya teman-teman. Water ada nggak water ya? Oh ini ada electricity, telepon, and water expense dengan nomor akun 61111. Itu dia teman-teman, boleh dikopikan saja ke dalam cash payment journal. Nah, sebenarnya ini kita butuh ketelitian juga dan butuh semangat yang paling tinggi karena ketika ngerjakan ini yang paling banyak menghantui kita mengerjakan itu adalah perasaan jenuh dan bosan. Tapi harus tetap semangat biar ini kita sampai ke titik akhir itu selesai dengan baik dan benar. Jadi teman-teman yang UKK jangan pula berkecil hati atau kurang semangatnya, harus tumbuhkan semangatnya. Karena bagaimanapun yang mampu memotivasi kita adalah kita sendiri, yang mampu membuat kita sukses ya kita sendiri. Berikutnya adalah dokumen 16 yaitu faktur pembelian. Kenapa saya katakan pembelian? Karena ini kepadanya PT Jaya Tama atau transaksi yang sedang kita kerjakan. Nah, kita buat date-nya tanggal 20, invoice number-nya 089-DR. Untuk vendors-nya kita buat di sini PT Dirama. Baiklah, kalau sudah di sini untuk merchandise inventory-nya sebesar ada di bukti transaksi ya. Saya kerjakan dulu account payable-nya yaitu sebesar 205.314.450. Sementara untuk merchandise inventory-nya sebesar 186.649.500. Dan VAT-nya atau PPN-nya adalah 18.664.950. Nah, teman-teman ngerjakannya harus teliti ya, karena di sini tidak ada beban angkut, maka freak-nya kita kosongkan. Kalau sudah, kita masuk ke dalam kolom IC atau inventory card. Kita buat tanggalnya. Ini kita beli barang. Ingat ya teman-teman, dalam metode average ini harga itu selalu berubah dan pasti berubah ketika terjadi pembelian barang. Nah, itu dia beda dengan FIFO atau FIFO dengan LIFO ya. Itu dia. Kita masukkan di sini harganya 4.063.000. Nah, kalau dalam kolom in harganya masih sama dengan harga yang tertera di bukti transaksi. Akan berubah nanti ketika kita berada di kolom balance. Nah, untuk sekarang kita jumlahkan dulu saldo quantity balance dengan saldo quantity di in. Nah, kalau sudah, sekarang amount yang di balance kita jumlahkan dengan amount yang ada di in. Kalau sudah, baru di sini kita bagi antara amount dengan quantity kita bagi, maka harganya berubah menjadi 4.063.420. Saya rasa teman-teman mungkin bisa memahami dengan baik. Saya rasa pasti bisa memahami dengan baik dan saya yakin teman-teman pasti lebih baik daripada saya karena saya juga sedang belajar. Nah, di sini kita masukkan 15 untuk lemari pajang tipe 2 yaitu dengan harga 5.942.500, tinggal kita kalikan saja. Dan sekali lagi saya katakan teman-teman, untuk metode average ketika pembelian harganya selalu berubah. Itu dia. Nah, kalau sudah yang omongin lagi. Baiklah teman-teman, kerjakannya dengan sabar ya teman-teman. Nah, sebenarnya banyak yang mau saya kerjakan untuk konten, tapi saya terkendala dalam hard disk laptop sudah penuh. Dan semua sudah penuh. Tapi teman-teman setialah ya menonton konten saya Ranca Official YouTube saya. Di sini kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang yaitu untuk PT Dirama tanggal 20 pembelian. Referensinya PJ1.
maka utang bertambah di sebelah kredit. Ya teman-teman ya. Itu dia sebesar 205.314.450. Kita kopikan saja. Ini mengopi pun saya agak lambat teman-teman. Nah, berikutnya adalah transaksi dokumen 17. Alhamdulillah. Teman-teman yang sudah sampai dokumen 17 ini, saya ucapkan alhamdulillah, tetap semangat. Ingat, menjadi orang sukses itu butuh usaha yang maksimal. Kalau kamu masuk dengan jurusan yang santai-santai saja, ya kamu biasa saja endingnya. Berikutnya dokumen 17 adalah memorial. Itu adalah penghapusan piutang yang terjadi pada toko Berlan. Nah, karena toko Berlan tersebut mengalami kebangkrutan, maka kita melakukan penghapusan piutang sebesar 50%. Di sini kita menggunakan metode tidak langsung karena sesuai dengan dengan kategori soal. Kita buat dulu di sini di General Journal dengan tanggal 21, buktinya 01 BM atau bukti memorial. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita lihat dulu ya, toko Berlan itu ternyata berapa sih utangnya. Itu dia. Di sini kita yang untuk debitnya kita menggunakan akun collectible account ya. Dengan nomor akunnya 61102. Itu beban kerugian piutang ya teman-teman ya. Allowance itu adalah piutang tak tertagihnya. Nah, allowance cadangan kerugian piutang. Itu dia. Dalam suatu perusahaan itu kita harus memiliki cadangan kerugian piutang karena tidak selamanya perusahaan yang membeli kepada kita lancar usahanya, apalagi kita nggak tahu musibah atau bencana alam ya. Itu dia. Jadi teman-teman yang mau buat usaha, nah harus memberikan cadangan kerugian piutang untuk mitranya, begitu. Mengalokasikan. Jadi kalau seorang akuntan itu fungsinya membuat laporan keuangan. Jadi akuntansi itu merupakan jurusan yang paling diminati dan paling banyak profesi pekerjaannya, terutama di usaha ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk masuk di jurusan akuntansi. Kalau kamu yakin dengan jurusan akuntansi itu, ingatlah di perusahaan pun banyak digunakan bagian akuntan, pembuat laporan keuangan, penentu kebijakan perusahaan. Kalau udah di atasnya udah manajer keuangan, gitu dia. Baiklah, di sini saya sambil mengerjakan ya. Nah, kalau sudah kita angkanya dapat 7.700.000 dari buku besar pembantu toko Berlan ya, buku besar pembantu piutang toko Berlan. Di sini kan toko Berlan utangnya 15.400.000. Ditanggung sama Jaya Tama itu sebesar 50%. Nah, itu dia. Penghapusan piutangnya sebesar 50% dikarenakan toko Berlan mengalami kebangkrutan. Dalam buku besar pembantu piutang kita buat referensinya GJ1. Udah tahu ya dapat 7.700.000 dari mana? Dari 15.400.000 dikali 50%. Kenapa dikali 50%? Karena Jaya Tama memberikan penghapusan piutang sebesar 50%. Nah, itu dia teman-teman. Jadi tinggal utangnya setengah lagi, yaitu berapa? Sama 7.700.000. Baiklah
Teman-teman masih semangat ya? Semangat dong, harusnya lebih semangat daripada Rancak ya. Di sini adalah transaksi 18. Dokumen 18 nota debit. Nota debit berarti terjadinya retur pembelian. Kenapa dikatakan nota debit? Karena utang berkurang di sebelah debit. Baiklah teman-teman. Ketika kamu mengerjakan nota debit, maka yang kamu buka pertama sekali adalah General Journal. Di sini kita buat tanggal 22, nomornya 01-ND. Retur pembelian, maka yang pertama sekali berkurang adalah utang. Utang berkurang di sebelah debit. Nah, berapa utangnya berkurang? Sebesar 22 juta 12.100. Itu dia ya. Kalau sudah teman-teman, tinggal tinggal dimasukkan saja angkanya. Merchandise-nya juga udah ada angkanya. Walaupun terlambat posting teman-teman, tapi mohon ya yang udah nonton di share. Insya Allah ini konten bermanfaat semua isi-isinya teman-teman. Nah, kalau sudah kita masukkan angka-angkanya sesuai di bukti transaksi. Nah, di sini kolom saya kayak mepet ya karena udah mau habis, saya tambah kolom baru. Saya insert row. Tambah baris. Berikutnya adalah kita masuk ke piutangnya, buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu utang, terjadi retur pembelian. GJ1 berarti utang berkurang di sebelah debit. Berapa utangnya berkurang? 22 juta 012 100. Nah, tinggal dikurang saja. 205 juta dikurang dengan 22 juta tinggal 183 juta 302.350. Itu yang kita kopikan nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke IC-nya, inventory card-nya. Tanggal 22, PT Dirama. Maka barang yang sudah kita beli kita kembalikan lagi. Berarti barang kita di persediaan berkurang dia teman-teman. Sebesar 2 di lemari pajang tipe 1 dan 2 di lemari pajang tipe 2. Nah, itu dia.
Selanjutnya totalnya 650.000. Nah, 650.000. Itu dia. Kalau sudah lanjut, kita kerjakan dokumen 20. Dokumen 20, faktur penjualan. Teman-teman udah tahu faktur penjualan, jadi nggak perlu dijelaskan lagi ya. Nomor tanggal 24, invoice number 73 PJ, customer toko Armida. Account receivable sebesar 289.712.500. Nah, itu dia. Kita masukkan sales of merchandise-nya dan VAT-nya. Lalu kita buka lagi IC atau inventory card. Astagfirullah. Ini salah teman-teman ya, maaf ya. Nah, saya perbaiki. Kalau sudah, kita buat toko Armida. Faktur penjualan berarti di out dia. Sebesar 20 dipajang tipe 1, harga 4063434.
Baiklah, kita kerjakan juga lemari pajang tipe 2. Nah, kalau sudah kita masuk ke GJ teman-teman, General Journal untuk tanggal 24 itu. Jumlahnya dari odd amount-nya kita jumlahkan. Odd amount-nya itu angka yang kita taruh untuk di General Journal. Sebesar 188.184.471. Next, kita masuk ke bukti dokumen berikutnya. Dokumen 21 voucher kas kecil berarti petty cash teman-teman. Masih semangat ya? Itu yang duduk yang jauh di sana, yang duduk di belakang itu lagi ngapain? Lagi makan ya? Nah, nomor tanggal 25 invoice number 04 PKK. Keterangannya adalah newspaper ya teman-teman ya, berarti ini tabloid ya. Tapi teman-teman mau buat tabloid, newspaper itu terserah teman-teman lah. Nah, akunnya kita lihat di daftar akun, apa yang ada di sini ada newspaper dan tabloid express, ada ternyata ya. Tinggal kita kopikan saja dengan nomor akun 61106. Oke, berikutnya tinggal kita buat di kreditnya petty cash sama ya. Next, dokumen 22 adalah faktur pembelian, karena kepadanya kita atau kita yang punya yang mengerjakan transaksi ini PT Jaya Tama itu masuk ke purchase journal tanggal 26 Desember. Buktinya 130 AN PT Andara. Nah, untuk merchandise-nya sebesar 135.050.000, VAT-nya 13.505.000, dan account payable-nya 148.555.000. Ini kita masukkan juga di IC dan utang. IC-nya kita masukkan teman-teman, dan di sini harganya di persediaan berubah ya. PT Andara. Nah, kalau sudah ada di transaksi sebelumnya tinggal dikopikan aja boleh, diketik ulang boleh teman-teman. Ini saya kopikan ya untuk di kartu persediaan. Nah, kuantitinya 10, harganya 4.025.000. Nah, totalnya sama dengan 4 juta dikali 10. Nah, ini juga nih 16 dikali 5925. Nah, kalau sudah di balance-nya ini kita tambahkan quantity balance dan quantity in, lalu amount di balance dan amount di in ditambah. Nah lalu kita bagi amount
di balance dan quantity di balance, maka harganya berubah ya teman-teman ya. Berikut sama yang dengan lemari pajang tipe 2, begitu juga langkah-langkahnya sama dengan tipe 1. Nah, tinggal dibagi saja. Ya, kalau sudah, kita lanjut ke GJ, General Journal. Ke utang juga, ke utang ya, salah saya di sini PT Andara tanggal 26, di sini pembelian PJ 2. Angkanya sebesar 148.555.000. Maka utang kita kepada Andara semakin bertambah, teman-temannya. Berikutnya dokumen 23, itu voucher kas kecil tanggal 27. Nah, teman-teman, lanjut sampai dokumen 26 bila bisa dikerjakan sendiri karena ada transaksi yang menyerupai dengan transaksi sebelumnya. Baiklah, untuk penjelasannya saya stop sampai di sini karena azan sudah berkumandang. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton sampai habis Rancak Official. Dan yang paling penting adalah setelah kalian tonton minimal 10 menit, setelah kalian tonton minimal 10 menit, di subscribe ya teman-teman, di subscribe itu sebagai dukungan kalian terhadap Ranca Official supaya Ranca Official tetap bersemangat membuat konten-konten berikutnya. Oke, subscribe Ranca Official teman-teman. Selamat menonton sampai habis. Yang terakhir adalah membuat rekapitulasi. Baiklah teman-teman, sekian dari saya untuk pembelajaran tentang PT Jaya Tama mengentry jurnal. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.